Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bella Amelia Yustinla Lumbu dari program studi Ilmu Komputer kelas A, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B, Buton Tengah. Baik, pada pertemuan yang kesekian kalinya ini, di sini saya akan melaksanakan tugas selanjutnya dari Pak Dirman Eskom Mkom terkait mata kuliah praktikum pengantar teknologi informasi dengan materi yaitu 30 perintah pada CMD. Baik, sebelum itu kita kenali terlebih dahulu apa itu CMD atau Command Prompt. Jadi, CMD atau Command Prompt ini adalah penerjemah baris perintah dari sistem operasi Windows yang menerima perintah atau input dari pengguna dan menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. Ini digunakan untuk menjalankan perintah yang dimasukkan. Sebagian besar dari perintah itu mengotomatiskan tugas-tugas melalui script dan file batch, melakukan fungsi administrasi tingkat lanjut, dan memecahkan masalah atau memecahkan beberapa jenis masalah Windows. Baik, adapun yang menjadi 30 perintah pada Command Prompt atau CMD yaitu pertama ada Bits Admin. Jadi dia di sini berfungsi untuk membuat dan memantau unggahan. Yang kedua ada Break, berfungsi untuk menginterupsi pemeriksaan kontrol C di DOS yang memungkinkan Anda untuk menghentikan proses di sistem operasi lama. Selanjutnya yang ketiga ada Call, di sini fungsinya memanggil file batch dalam file batch lain. Keempat, ada CHCP yang fungsinya untuk mengubah halaman kode saat ini, yaitu tabel set karakter atau menunjukkan jumlah halaman dari halaman kode saat ini. Kemudian ada Choice, jadi di sini dia berfungsi untuk membuat daftar pilihan. Contoh umumnya adalah pemilihan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu yes, kemudian yang disimbolkan dengan huruf Y besar, atau tidak dalam bahasa Inggrisnya yaitu no, yang disimbolkan dengan huruf N besar, yang dibuat dengan garing CYN. Dengan parameter garing M, Anda dapat menambahkan pesan penjelasan untuk pengguna. Kemudian yang keenam ada color, di sini dia mengubah latar belakang atau nilai pertama dan warna teks atau nilai kedua dari Command Prompt. Yang ketujuh ada date, dia di sini berfungsi untuk menampilkan tanggal saat ini dan memungkinkan Anda untuk mengubahnya. 8 ada debug, jadi mulai debug program yang bisa menguji dan memodifikasi program dalam Command Prompt. 9 ada doskey, jadi ini dia berfungsi untuk membuat makro, mengingat perintah, dan mengedit input perintah. Yang 10 ada echo, dia di sini berfungsi untuk menampilkan pesan dan terutama digunakan dalam script dan file batch. Kemudian ada edit, mulai editor MS-DOS yang dengannya Anda dapat membuat file teks. Ke-12 ada add-line, di sini dia berfungsi untuk membuat dan mengedit file teks dalam Command Prompt. Setelah itu ada find, jadi dia di sini sebagai pencarian melalui file atau beberapa file untuk urutan karakter tertentu. Ke-14 ada find str, di sini dia berfungsi untuk menemukan urutan karakter dalam satu atau beberapa file. Ke-15 ada help, di sini dia fungsinya untuk menampilkan teks bantuan untuk perintah tertentu. Selanjutnya ada MSG yang fungsinya untuk mengirim pesan ke pengguna lain. Setelah itu ada more. Jadi di sini dia more berfungsi sebagai output konten file, misalnya file teks oleh halaman. Jadi Anda juga dapat menggunakan perintah ini untuk membagi output dari perintah lain menjadi beberapa halaman. Yang ke-18 ada pause, fungsinya untuk menjeda eksekusi dalam file batch dan script. Selanjutnya ada POPD, fungsinya perubahan pada folder yang disimpan oleh perintah pushD. Perintah ini terutama merupakan bagian dari file batch dan script. Selanjutnya ada pushD, di sini dia berfungsi sebagai menyimpan jalur tertentu ke dalam script atau file batch, sehingga Anda dapat mengubah
ke direktori ini dengan popd. Yang ke-21 ada rd, fungsinya untuk menghapus direktori. Yang ke-22 ada set, fungsinya untuk menampilkan variabel lingkungan cmd.exe dan memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasinya. Yang ke-23 ada shift. Ini berfungsi untuk memindahkan variabel dalam file batch dan script. Ada sort, daftar data atau dari file atau perintah dan output lagi diurutkan, langsung di command prompt di file baru atau di output lain. Kemudian ada time. Time ini untuk menampilkan waktu saat ini dan memungkinkannya untuk diubah. Selanjutnya timeout. Ini berfungsi untuk menghentikan proses dalam waktu yang ditentukan. Perintah ini digunakan dalam file batch dan script. Setelah itu ada type. Di sini dia berfungsi untuk menampilkan konten file teks. Selanjutnya var, menampilkan nomor versi Windows atau MS-DOS saat ini. Dan yang ke-29 ada print. Dia di sini berfungsi untuk mencetak file teks. Perangkat yang akan digunakan untuk mencetak harus ditentukan. Dan yang terakhir ada shutdown. Di sini berfungsi untuk mematikan komputer. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.